Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadini shadiqati Citra Lestari, Puspitasari, Marisa, Indah, Risya, Magdalena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Indah Mian Maulida, Asrah Al-Durus Hal wa Tamyiz. Perkenalkan, nama saya Indah Mian Maulida. Di sini saya akan menjelaskan bab hal dan bab tamyiz. Yang pertama yaitu bab hal. Bab hal itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah menerangkan keadaan atau keterangan kondisi. Maka bisa dimaknai pada hal atau alam kondisi atau dengan keadaan. Terdapat dua definisi atau pengertian tentang hal. Yang pertama yaitu sifat, suatu yang menunjukkan makna atau zat. Contohnya rokibun yaitu berkendara, farihun yaitu bergembira, dan lain-lain. Sifat adalah jenis yang dapat mencakup hal, khobar, dan juga naat. Yang kedua terdapat fadlah, yaitu tambahan atau sambilan. Adalah hal yang bukan pokok di dalam penerapan isnad, yakni asal penyebutan fadlah itu adalah suatu yang tidak mesti dalam kebiasaan. Fadlah ini menerangkan tingkah sahibul hal. Maksud dari sahibul hal di sini adalah suatu yang diterangkan tingkahnya oleh hal, yakni penerangan sifatnya waktu di pekerjaan itu terjadi. Terdapat contoh firman Allah yang berbunyi wadduhu mukhlisina. Artinya, sembahlah Allah dengan mengikhlaskan. Terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf. Lafaz mukhlisina di sini adalah hal dari lafaz fa'il yang berupa dhamir wawu jamak. Yang kedua yaitu keluar dari sebutan sifat. Contohnya rojatul khokhoro. Artinya aku kembali secara mundur. Lafaz kokoro di sini tidak disebut hal sekalipun sebagai penjelasan tentang tingkah daripada fa'il, karena bukan berupa sifat, tapi berupa sebutan untuk keadaan kembali ke belakang. Selanjutnya terdapat keluar dari sebutan fadlah, yaitu sifat yang dijadikan umdah, yakni sebagai pokok atau primer. Contohnya, menjadi mubtada yaitu aqaimun azadiyani. Artinya, apakah yang berdiri itu dia zaid atau menjadi sebuah khobar. Contohnya Zaidun qaimun, artinya Zaid berdiri. Selanjutnya terdapat bab tamyiz yang akan saya jelaskan. Salah satu pembahasan dari ilmu nahwu yang penting adalah tamyiz. Tamyiz merupakan sebuah kata atau lafaz yang dibaca mansub, artinya berfungsi menjelaskan isim yang samar pada sebuah kalimat. Contohnya yaitu ro'a itu khamsata asyara, artinya saya melihat 15. Yang kedua, ro'a itu khamsata asyara ganaman, artinya saya melihat 15 kambing. Kambing di sini sebagai tamyiz. Kenapa? Karena kambing di sini dijelaskan yaitu 15 dibandingkan dengan contoh yang pertama. Itu sebuah kata yang masih rancu, seperti itu. Selanjutnya, tamyiz dibagi menjadi dua jika dilihat dari mumayiznya, yaitu mumayiz malfud dan mumayiz malhud. Yang pertama, mumayiz malfud adalah kalimat yang mengandung tamyiz dan dilengkapi dengan mumayiznya. Biasanya bentuk mumayiznya berupa berat, timbangan, luas, dan jumlah. Contohnya, istaraitu ritlan ruzan, artinya saya telah membeli setengah kilo padi. Padi di sini termasuk ke dalam tamyiz dan setengah kilonya ini merupakan mumayyiz malfud, yaitu menjelaskan tamyiz. Yang kedua terdapat mumayyiz malhud, adalah kalimat yang mengandung tamyiz akan tetapi tidak dilengkapi dengan mumayyiznya. Contohnya al makanu hawaan, artinya tempat itu bagus dalam arti leksikal, atau tempat itu udaranya bagus, artinya kontekstual. Di sini tidak terdapat mumayiznya atau penjelasan dari tamyiz yang disebutkan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Magdalena Sibarani, NPM 1850315. Wa ana min majmuat samaniyah huna saukti madatan ain istiana. Pengertian istisna. Istisna adalah mengecualikan dengan adat illa atau satu dari saudara illa terhadap lafaz yang masuk dalam hukum lafaz sebelum illa, baik pemasukan hukum tersebut kategori hakiki atau takdiri. Contoh, Qa'aratu al-kitaba illa sofhatan. Artinya, aku telah membaca kitab itu kecuali satu halaman. Lafaz sofhatan dikeluarkan atau dikecualikan dari hukum lafaz sebelum adat illa, yaitu hukum membaca lafaz qa'aratu karena ia termasuk dalam hukum tersebut. Pemasukan seperti ini disebut hakiki karena sofhatan bagian dari Alkitab. Maka pengecualian seperti ini dinamakan mustasna mutasil. Contoh, Ja'a al-qaumu illa sya'arotan. Kaum itu telah datang kecuali mobil. Lafaz sya'araton jatuh sesudah adat illa. Ia dikecualikan dari hukum lafaz yang ada sebelum illa. Adawat istisna. Yang pertama, kalimah huruf illa, dan yang kedua, kalimah isim atau goiru dan siwa, dan yang ketiga, kalimah fi'il laisa dan la'a yakunu, dan yang terakhir, tarodud antara fi'il dan huruf kola ada hasya'a. Untuk hasya'a seringnya disebut kalimah huruf. Selanjutnya, uslub istisna. Yang pertama, al-mustasna, isim yang jatuh sesudah adat istisna. Dan yang kedua, al-mustasna, isim yang ada sebelum adat istisna. Dan yang ketiga, adatul istisna, perangkat. Kemudian, irob mustasna. Irob mustasna pada umumnya adalah wajib nasyob ala istisnaiyah dengan syarat yang pertama berupa kalam tam, yaitu kalam istisna dengan menyebut mustasna minhu, dan yang kedua berupa kalam mujab atau kalimat positif, yaitu tanpa nafi atau syibu nafi, nahi istifham bimakna nafi. Dalam hal ini mustasna wajib nasyob. Tidak ada perbedaan antara yang mustasna mutasil dan munkhati, sebagaimana dua contoh di atas. Contoh firman Allah, fa'a sya'aribu minhu ila qo'olilan minhum. Kemudian mereka meminumnya, kecuali beberapa orang di antara mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-249. Juga tidak ada perbedaan antara penyebutan mustasna diakhirkan atau dikedepankan dari mustasna minhu. Contohnya, hadoro illa aliyan al-asydiqowu. Teman-teman telah hadir kecuali Ali. Apabila kalam goirutam, yakni tanpa menyebut mustasna minhu, maka hukumnya akan diterangkan pada bait selanjutnya. Kemudian, apabila kalam tam tersebut goiru mujab atau manfi, atau yang disebut kalimat negatif, yakni memakai nafi atau syibu nafi, maka dalam hal ini terbagi dua. Yang pertama, jika berupa mustasna mutasyil, maka boleh dibaca dua jalan, nasyob sebab istisna atau tabi, mengikuti irob al-mustasna minhu. Contoh, la'a tujibuni al-kutubu ila an-nafiyu atau an-nafiya. Kitab-kitab itu tidak membuatku kagum kecuali kemanfaatannya. Lafaz an-nafiyu atau an-nafiya
Mansyub sebab istisna atau marfu, sebab tabi menjadi badal dari al-mustasna minhu, al-kutubu. Contoh firman Allah, wallazina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhada wilahan pusyuhum. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Terdapat dalam Quran surat An-Nur ayatnya yang ke-6. Kemudian Qoiro Asyaba'ah membaca lafaz anfusu dengan rofa. Selain pada Al-Quran, ia boleh dibaca nasyub. Namun bacaan Al-Quran sunnah mengikuti bacaan mereka. Dan contoh firman, wa'alau anna katabna alaihim an kitulu anfusakum au ikruju'u min diyarikum ma'afa'a alluhu ila qawlilun minhum. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayatnya yang ke-66. Qiraah saba'ah selain Ibnu Amir membaca rofa terhadap lafaz qo'olilun sebagai badal dari fa'il damir wa'u pada lafaz fa'aluhu. Sedangkan Ibnu Amir membaca qo'olilan nasyob sebab istisna. Yang kedua, jika berupa mustasna munqati, maka harus dibaca nasyob menurut jumhur mayoritas bangsa Arab. Contoh, ma'a hadoro ad-duyufu illa sya'arotan. Tamu-tamu tidak hadir kecuali mobil. Contoh firmannya, ma'a lahum bihi min ilmin illa tiba'a azoni. Mereka tidak mempunyai tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa 157. Lafaz ittiba'a, qiraah sab'ah membaca nasyob. Sedangkan bangsa Arab Bani Tamim membaca tabi atau ikut irob pada lafaz sebelum ila. Sekalipun al-mustasna bukan jenis bagian dari al-mustasna minhu, contoh, ma'a hadoro ad-duyufu illa sya'arotun. Tamu-tamu tidak hadir kecuali mobil. Lafaz sya'arotun dibaca rofa, dijadikan badal dari lafaz ad-duyufu. Demikian ini sah karena kita boleh menyatakan hadoro sya'arotun yang artinya mobil hadir. Apabila pernyataan dalam hal ini tidak sah, maka wajib dibaca nasyob, mufakat dari semua bangsa Arab. Contoh, ma'a zada al-ma'ala ila ma'a nakosyo. Harta tidak bertambah kecuali yang berkurang. Lafaz ma'a nakosyo, mausyul dan syilah, wajib mahal nasyob, karena kita tidak boleh menyatakan za'ada an nakosyu atau kurang bertambah. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila salah dalam mengucapkan atau membaca kata-kata yang kurang tepat, sehingga memungkinkan artinya menjadi berbeda pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an. Ismi Risyanur Jayati dengan NPM 1850332. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab la dengan bab munada. Yang pertama, saya akan membahas mengenai bab la. Diketahui, la nafi menasabkan isim nakirah, tidak menasabkan isim ma'rifat tanpa tanwin dengan syarat bila mana bertemu dengan isim nakirah, maka la menjadi isim la dan la tidak berulang-ulang.
Isim la adalah mubtada yang dimasuki huruf la nafi lil jinsi, sedangkan kabar dari mubtada menjadi kabar la. Dalam bahasa Arab, la dibagi menjadi dua macam, yaitu la nasyi dan la nafi. La nasyi adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan larangan atau biasa kita gunakan dengan kata jangan. La nasyi berada sebelum fi'il mu'tadir dengan fa'il dhamir muktabak. La nasyir juga termasuk amil jami, sehingga fi'il mu'tari yang diketahui la nasyi berikrab zam. Contoh dari la nasyi yaitu la takul, artinya jangan bilang, dan la tahuli, artinya jangan masuk. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang bab munada. Munada adalah kalimat isim yang dinamakan sesudah atau jatuh secara huruf nida. Penggunaan munada dengan mempergunakan huruf-huruf nida supaya yang dipanggil mengunjungi atau menoleh yang dipanggil. Dalam bahasa Arab, nida artinya seruan. Contoh kalimat munada yaitu ya andallahi, artinya wahai Abdullah. Macam-macam munada ada 5 macam. Yang pertama adalah munada yang berbentuk murfad alam. Munada murfad alam atau murfad ma'rifat ialah munada yang tidak merupakan mudlaf atau syibhul mudlaf, baik munada tersebut berupa tansiyah atau jama'. Contoh dari munada yang berbentuk murfad ini yaitu ada kalimat la zaidan, artinya hai zaidan. Yang kedua ada munada yang bersifat nakirah maksudah. Munada nakirah maksudah yaitu seluruh isim nakirah yang jatuh sesudah huruf nida dimaksudkan guna menemu ayyan yakya untuk sesuatu tertentu. Contohnya yaitu ya rojulun, artinya wahai anak muda. Yang ketiga ada munada yang bersifat nakirah gair maksudah. Munada nakirah gair maksudah artinya seluruh isim nakirah yang jatuh sesudah huruf nida yang dimaksudkan tidak guna sesuatu yang tertentu. Contohnya ada la ya rojulan hud biyadi, artinya wahai anak muda peganglah tanganku. Yang keempat ada munada yang berbentuk mudaf. Munada mudaf yaitu munada yang berupa rangkaian mudlaf, yaitu contohnya ada kata ya hulama jaidi, yang artinya hai Abdullah. Yang terakhir ada munada yang diserupakan dengan mudaf. Munada syibhul mudlaf, munada yang berupa lafadz yang memerlukan pada lafadz yang lainnya guna kesempurnaan maknanya. Contohnya ada pada kalimat ya tila ja'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Putri Tasari Agustiani. Fi hadzal waqti ana maf'uli min ajlihi wa maf'ul ma'ah. Definisi dari maf'ul min ajli itu sendiri adalah bahwa ismu mansubul lazi yudkaru bayanan disababi kuru'il fi'li. Artinya,
Maf'ul min ajli ialah isim mansub yang dinyatakan sebagai penjelasan bagi penyebab terjadinya fi'il atau perbuatan. Nah, maf'ul min ajli itu dapat kita sebut juga dengan keterangan tujuan. Dengan kata lain, maf'ul min ajli itu adalah maf'ul yang menjelaskan tujuan atau alasan mengapa suatu perbuatan itu dilakukan. Contohnya, Koma Zaidun ijlalan li amri. Zaid artinya Zaid berdiri karena menghormati Amar. Nah, kata ijlalan ini merupakan maf'ul min ajlihnya. Dan mengapa seperti itu? Karena kata ijlalan merupakan alasan mengapa Zaid itu berdiri. Selanjutnya, qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Artinya, aku datang kepadamu karena mencari kebaikanmu. Dan kata ibtigha'a merupakan alasan aku datang kepadamu. Selanjutnya, sakantu fi mahadi tolabul ilmi. Artinya, saya tinggal di pesantren karena atau untuk mencari pengetahuan. Min ajli, nasabkanlah masdar bila dinyatakan sebagai penjelasan terjadinya fi'il perbuatan yang telah ada. Nah, dari penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa salah satu ciri maf'ul min ajli itu adalah senantiasa memakai masdar. Salah satu ciri masdar ialah biasanya berakhiran an. Contohnya seperti ikroman, rahmatan, dan syukron. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai maf'ul mu'ah. Nah, definisi dari maf'ul mu'ah itu sendiri ialah wa ismu mansubu allazi yudkaru libayani man fu'ila ma'ahu fi'lu. Artinya, maf'ul mu'ah ialah isim mansub yang dinyatakan untuk menjelaskan zat yang menyertai perbuatan pelakunya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa isim mansub ialah isim yang dinasabkan, jadi akhirannya berharakat fathah. Dari tasrif di atas juga kita dapat mengetahui bahwa maf'ul ma'ah itu adalah keterangan yang menjelaskan penyertaan atau kebersamaan. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, presiden itu datang bersamaan dengan datangnya tentara. Air itu naik bersamaan dengan alat ukurnya, seperti itu ya. Nah, dalam maf'ul ma'ah itu sendiri mempunyai ciri yaitu menggunakan wawu ma'iyah. Contohnya, ja'a amiru wa jaisa, yang artinya presiden datang berbarengan dengan tentara. Selanjutnya, istawa ma'u wa khosabata. Artinya, air itu naik berbarengan dengan alat ukurnya. Dan kumtu minan naumi wa tulu'u fajri. Artinya, saya bangun tidur berbarengan dengan terbitnya fajar. Baik, teman-teman dapat melihat contoh pada layar. Ja'a amiru wa jaisa. Pada kata wa jaisa itu terdapat wawu ma'iyah. Wajaisa. Nah, kata wajaisa pada contoh di atas berkedudukan sebagai maf'ul ma'ah, sebab ia merupakan isim yang dinasabkan yang menyertai proses terjadinya kedatangan presiden pada kalimat ja'a amiru. Dalam arti, ketika presiden datang, maka tentara pun datang. Ismi Marisa Arnita Pratiwi, Summa Anbaini, isim Ayukhaidu Jahan. Isim yang dijarkan. Setiap isim mempunyai ketentuan baca tersendiri, yaitu isim yang dirafa'kan, isim yang dinasabkan, dan isim yang dijarkan. Isim yang dijar ada 3 macam, yaitu dijarkan dengan huruf jar, dijarkan sebab idkhafah, dan tawabi. Menurut Ismail tahun 2000 halaman 162. Dijarkan dengan huruf jar. Adapun isim yang dijarkan dengan huruf jar asli, yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, ka'af, la'am, hata, dan huruf hasam seperti wawu, ba, dan ta. Contoh,
sing tatorut ya. Hujan turun dari langit. Yang kedua, dijarkan dengan sebab idhofah. Dalam kaidah nahwu, idhofah merupakan gabungan dua isim yang menyebabkan salah satu isimnya dibaca jar, dikarenakan isim satunya. Menurut Anwar 2003 halaman 161 mendefinisikan idhofah sebagai pertalian antara dua perkara atau dua isim yang menyebabkan isim keduanya dibaca jar. Susunan idhofah terdiri dari dua isim. Isim yang pertama dinamakan mudhof dan isim yang kedua dinamakan mudhof ilaih. Syarat mudhof adalah terbebas dari al-tarif dan tanwin. Sedangkan syarat mudhof ilaih adalah hendaknya memilih antara al-tarif dan tanwin. Contoh, Allahu bitas. Idhofah yang pertama yaitu idhofah yang diperkirakan menyimpan arti milik. Contohnya, lai wasuwi tukatabu. Asalnya Yahu wasufi khakatabu, kitab kepunyaan Yusuf. Yang kedua, idhofah yang diperkirakan menyimpan arti dari, seperti sahajamin ba'bu. Asalnya saha ija ba'bu, pintu dari kayu. Ketiga, idhofah yang diperkirakan menyimpan arti dalam. Contohnya, Ro'i asahu irohatu ki tairoju. Asalnya Ro'i sahu iro bahajarrotu, yaitu menunggu dalam masa 4 bulan. Dijarkan sebab ikut pada isim yang dibaca jar. Adapun yang dijarkan sebab ikut pada isim yang dibaca jar disebut tawabi. Tawabi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Naat atau sifat. Naat adalah kata sifat. Kata ini selalu mengikuti kepada lafaz yang diikutinya, baik dalam hal rafa, nashab, jar, serta marifat maupun nakirahnya. Menurut kaidah nahwu, naaf ialah lafaz yang mengikuti kepada makna lafaz yang diikutinya, baik dalam hal rafa, nashab, khafat, jar, makrifat maupun menurut Anwar 2003 halaman 101. Naat dibagi lagi menjadi 2, yaitu naat hakiki dan naat sababi. Naat hakiki adalah naat yang merafkan isim dhamir yang kembali kepada manautnya. Naat hakiki harus mengikuti manautnya dalam 4 dari 10 perkara, yaitu 1. Salah satu dari i'rab rafa, nashab atau jar. 2. Salah satu dari mufrad, tasniyah atau jama'. 3. Salah satu dari muzakkar atau mu'annas. 4. Salah satu dari makrifat atau nakirah. Contoh, li'ilha wadabi roya mirraratu. Aku telah bersua dengan Zaid yang berakal. Yang kedua yaitu naat sababi. Naat sababi adalah naat yang merafkan isim dohir yang diidhofkan kepada isim domir yang kembali saat manautnya. Syarat-syarat naat sababi yang pertama yaitu harus berbentuk mufrad atau tunggal, meskipun manautnya berbentuk tasniyah atau jama'. Kedua, harus mengikuti manautnya dalam 2 dari 5 perkara, yaitu 1. Salah satu dari i'rab rafa, nashab atau jar. 2. Salah satu dari makrifat atau nakirah. Selanjutnya, harus mengikuti isim dhohir dalam muzakkar atau mu'annas. Setelah naat, selanjutnya ada adhof. Adhof yaitu lafaz yang mengikuti di mana antara adhof dengan matbu'nya ditengah-tengahi oleh salah satu huruf adhof. Huruf adhof merupakan kata penghubung yang digunakan untuk wawu, au, am, fa, summa, hatta, bal, la, lakina, dan ima. Menurut Anwar tahun 2003 halaman 112.
Contoh, bi'ana wala ilaja khusuja ruh. Ini adalah pohon persik dan anggur. Selanjutnya ada taukid. Taukid yaitu takbi, lafaz yang mengikuti, yang berfungsi untuk melenyapkan anggapan yang berkaitan dengan lafaz yang ditaukidkan. Menurut Anwar tahun 2003 halaman 116. Fungsinya adalah untuk memastikan tujuan perkataan sehingga tidak menimbulkan kemungkinan yang lain. Taukid dibagi menjadi dua, yaitu taukid lazi dan taukid manawi. Yang pertama, taukid lazi adalah mengulang lafaz yang pertama dengan lafaz itu sendiri atau dengan lafaz yang memiliki arti yang sama. Kedua, taukid manawi adalah kata yang mengikuti mu'akadnya yang dimaksud kalau mu'akadnya menunjukkan makna menurut zohirnya. Setelah taukid, ada ba'dal. Ba'dal adalah ganti. Menurut Ismail tahun 2000 halaman 183, ba'dal adalah takbi, lafaz yang mengikuti. Yang dimaksud dengan hukum tanpa memakai perantara antara ia dengan mahtubnya. Menurut Anwar tahun 2003 halaman 119 terbagi menjadi 4 macam, yaitu ba'dal kul min kul, ba'dal ba'du min kul, ba'dal istimal, ba'dal golat. Yang pertama, ba'dal kul min kul. Disebut juga ba'dal sya'i min sya'i, yaitu badal yang cocok dan sesuai dengan mubdal minhunya dalam hal makna. Contoh, idza waqara yaidahi, Zaid telah datang, yaitu saudaramu. Yang kedua, ba'dal ba'du min kul. Ba'dal ba'du min kul merupakan ba'dal yang mewakili sebagian dari semua. Contoh, sisa irakai fakatu, aku memakan roti itu, yakni sepertiganya. Kata sepertiga merupakan sebagian dari roti tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, ba'dal istimal. Ba'dal istimal merupakan kata yang mengandung arti bagian dari matbunya, tetapi menyangkut masalah maknawi. Contoh, imu jai baik nafaha, Zaid bermanfaat bagiku, yakni ilmunya. Kata ilmunya tercakup oleh Zaid. Dan yang terakhir yaitu ba'dal golat. Ba'dal golat yaitu ba'dal yang tidak mempunyai maksud yang sama dengan matbunya, tetapi yang dimaksud hanyalah ba'dal. Hal ini dikatakan hanya karena kekeliruan atau kesalahan semata yang dilakukan oleh pembicara. Setelah itu, lalu disebutkan mubdal minuhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ala ikhtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Citra Lestari, Rokmu miatun wahomsatun wasabuna milyuni wasalasuna alfu wasab'ata asro al-durus tarifat. Tarifat yang pertama yaitu ada kalam atau lafadz yang tersusun dan bermakna lengkap. Yang kedua ada kalimah, yaitu suatu lafadz yang digunakan untuk menunjukkan makna yang berarti tunggal. Yang ketiga ada isim, yaitu kata yang menunjukkan makna mandiri dan tidak disertai dengan pergantian zaman atau waktu, sering disebut dengan kata benda. Yang keempat ada isim mufrad, yaitu isim yang bukan mutsana atau dua, atau bisa disebut bukan jamak. Nah, bisa disebut juga ini dengan kata benda tunggal. Yang kelima ada isim tatsaniyah, yaitu lafadz yang menunjukkan dua dengan memakai alif dan nun pada huruf akhir jika dalam keadaan rafa, sedangkan ya dan nun bila dalam keadaan nashab dan jar. Nah, yang keenam ada jamak mudzakar salim, yaitu lafadz yang menunjukkan kepada bentuk jamak dengan memakai wawu dan nun bila dalam keadaan rafa, sedangkan ya dan nun dalam keadaan nasab dan jar. Nah, makna jamak ini untuk laki-laki dalam bahasa Arab.
Yang ketujuh ada jamak muannats, yaitu lafadz yang dijamakan dengan memakai alif dan ta yang ditambahkan. Nah, makna jamak ini untuk perempuan dalam bahasa Arab. Yang kedelapan ada jamak taksir, yaitu lafadz yang berubah dari bentuk mufrodnya atau tidak beraturan. Lafadz yang kesembilan ada lafadz, yaitu suara atau ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Yang ke-10 ada murokab atau ucapan yang tersusun atas dua kata atau lebih. Nah, yang ke-11 ada mufid, yaitu ungkapan berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengar merasa puas. Selanjutnya yaitu yang ke-12 ada wada. Wada ini menjadikan lafadz agar menunjukkan suatu makna. Nah, yang ke-13 ada fiil, yaitu kata yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman atau bisa disebut dengan kata kerja. Yang ke-14 ada fiil madzi, yaitu lafadz yang menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang telah lampau. Yang ke-15 ada fiil mudhari, yaitu lafadz yang menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Yang ke-16 ada fiil amar, yaitu lafadz yang menunjukkan kejadian pada masa yang akan datang atau yang akan dikerjakan, atau bisa disebut dengan kalimat perintah. Yang ke-17 ada huruf, yaitu kata yang menunjukkan makna bila digabungkan dengan kata lain atau kata depan. Yang ke-18 ada fa'il, yaitu isim mafru atau rafa yang disebutkan terlebih dahulu fi'ilnya. Yang ke-9 ada maf'ul bih atau isim mansub nasab yang menjadikan sasaran perbuatan pelaku atau objek. Nah, yang ke-20 ada naibul fa'il. Naibul fa'il ini isim maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Yang ke-21 ada mubtada atau isim marfu yang bebas dari amil lafadz. Yang ke-22 ada khobar, yaitu isim marfu yang dimusnadkan atau disandarkan kepada mubtada atau tidak ada khobar dari khobar jika tidak ada mubtada. Nah, yang ke-23 ada naat atau sifat, yaitu lafadz yang mengikuti kepada makna lafadz yang diikutinya. Yang ke-24 yaitu isim ma'rifat, yaitu lafadz yang menunjukkan benda tertentu. Yang ke-25 ada isim nakirah, yaitu isim yang jenisnya masih bersifat umum. Yang ke-26 yaitu ada ataf, tabi atau lafadz yang mengikuti antara ia dan matbu'nya ditengah-tengahi oleh salah satu huruf ataf. Nah, yang ke-27 ada taukid atau tabi yang berfungsi untuk melenyapkan anggapan lain yang berkaitan dengan lafadz yang ditaukidkan. Yang ke-28 ada badal, yaitu tabi yang dimaksud dengan hukum atau ketentuan tanpa memakai perantara antara ia dan matbu'nya. Nah, yang ke-29 ada masdar atau mansub yang dalam tasrifan fi'ilnya jatuh pada urutan ketiga. Yang ke-30 ada zaraf zaman atau keadaan waktu. Nah, isim zaman yang di dalamnya terjadi suatu kejadian yang dinasabkan dengan memperkirakan makna fi'ilnya, yaitu bisa disebut dengan keadaan waktu. Masuk pada poin ke-31 yaitu zaraf makaan atau keadaan tempat. Nah, isim makaan ini bisa disebut juga dengan tempat yang di dalamnya terjadi suatu kejadian yang dinasabkan dengan memperkirakan makna fi'ilnya. Yang ke-22 yaitu maf'ul min azilih, yaitu isim mansub yang dinyatakan sebagai penjelasan bagi penyebab terjadinya perbuatan fi'il. Yang ke-33 ada ha'al, yaitu isim mansub yang memberikan keterangan keadaan yang samar atau keterangan keadaan.
Yang ke-34 yaitu ada tamyiz, yaitu isim mansub yang berfungsi sebagai penjelas zat yang samar. Nah, yang ke-35 ada istitsna atau pengecualian sesuatu dengan memakai ila atau salah satu saudaranya. Nah, masuk poin terakhir yaitu ada idhafad atau menggabungkan dua isim dengan cara memberikan faedah ke ma'rifat atau kekhususannya. Sering disebut dengan kata majemuk.